warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Maju subtema 2 pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan mengamati sekitar, siswa dapat mengetahui bahwa kalor menyebabkan perubahan wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati video yang diunggah di YouTube, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan memperhatikan video, siswa dapat mempraktikkan gerak tari dengan pola lantai yang benar. Pertama, perhatikan. Apakah kalian pernah melihat es batu yang mencair, atau mentega yang mencair ketika dipanaskan, atau mungkin lilin yang dinyalakan api akan mencair? Mengapa sih bisa demikian? Ternyata itu semua disebabkan oleh adanya kalor atau panas. Es batu mencair jika terkena panas, begitupun mentega akan mencair ketika dipanaskan, ataupun lilin yang dinyalakan api akan mencair. Nah, peristiwa itu dapat menunjukkan bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda yang tadinya padat menjadi cair. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara pemuda-pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 WIB. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan yang ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh yaitu Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya dikembalikan ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 WIB. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 WIB dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Untuk menularkan semangat kemerdekaan, yuk mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka secara bersama-sama. Yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
Selanjutnya adalah bentuk karya tari. Bentuk karya tari dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk tari tunggal, yang kedua adalah bentuk tari berpasangan, dan yang ketiga adalah bentuk tari berkelompok. Pada bentuk tari tunggal terjadi pola lantai maju, mundur, geser kanan ataupun geser kiri. Disebut dengan pola lantai lurus atau vertikal dan horizontal. Sedangkan dalam bentuk tari berpasangan, yaitu terbentuk pola lantai diagonal. Terlihat bahwa penari berpasangan ini, yaitu laki-laki dan perempuan, membentuk sebuah pola lantai diagonal atau menyamping. Dan pada bentuk tari berkelompok, terjadi pola lantai melingkar. Bentuk tari berkelompok ini dilaksanakan secara berkelompok dan dengan pola lantai yang melingkar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.